Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini insya Allah saya akan berbagi informasi terkait pelaksanaan CAT P3K tahap kedua. Di mana teman-teman yang hari ini telah ditetapkan oleh panitia seleksi bahwa untuk pelaksanaan hari pertama untuk pelaksanaan tes CAT P3K tahap kedua ini adalah hari ini tanggal 5 bulan 5 tahun 2025, tanggal yang cantik. Bagi teman-teman yang mungkin masih eh, katakanlah ya, saya mereminder ya terkait dengan jadwal dan titik lokasi. Sebelumnya akan saya share screen dulu terkait dengan informasi terkini dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya terkait dengan seleksi ujian mandiri BKN ya, CAT di seluruh Indonesia ya. Ini ada pengumumannya di eh, Instagram Kementerian Agama. Jadi teman-teman yang menjadi pejuang NIP sekalian, teman-teman bisa mengupdate informasi di Kemenak eh, RI di Instagram atau di website resminya ya. Baik, kita akan coba untuk ke pengumuman ya. Sedikit informasi, pengumuman selalu juga diupdate di website resmi Kemenak Republik Indonesia. Kemudian umumkan jadwal dan tilok titik lokasi mandiri ujian CATP 3K tahap kedua. Nah, ini teman-teman bisa dibaca ya setiap ada informasi. Dan hari ini adalah hari pertama ya tanggal 5 dan insya Allah berakhir di tanggal 9. Baik teman-teman, saya akan membacakan informasi pengumuman jadwal tilok ini. Pengumuman nomor P 01004 garing SC garing B titik 2 titik 2 Romawi titik 1 garing KP titik 0 titik 2 titik 1 garing 5 garing 2025 tentang jadwal dan titik lokasi ujian mandiri BKN seleksi kompetensi dengan CAT untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif ya bekerja di instansi pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024. Menindaklanjuti pengumuman nomor 0984 ya. Kemudian tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K bagi pelamar non-ASN ASN yang aktif di instansi pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2024 berikut sebagai informasinya. Yang pertama, peserta telah dinyatakan lulus administrasi pasca sanggah ya. Selanjutnya, rincian jadwal instansi jadwal dan titik lokasi mandiri terlampir. Peserta wajib mengikuti kompetensi ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal, tidak bisa ya mengajukan perpindahan tempat dan jadwal. Materi pokok eh, soal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis dengan CAT terlampir pada pengumuman sebelumnya ya pernah diumumkan. Yang keenam, peserta wajib membaca dan cermat dengan pengumuman ini ya dengan detail. Apabila peserta tidak hadir dan atau tidak mengikuti tahapan, maka dia dianggap gugur ya. Jadi harus datang. Dalam proses ini tidak ada pungutan sepeser pun. Keputusan mutlak dari Panitia Seleksi P3K 2024. Bagi pelamar yang selalu ya ingin mencari informasi terupdate tentang seleksi P3K, teman-teman bisa melihat website resmi ya kemenak.go.id atau csn.kemenak.go.id, Instagram @kemenak.ri, Twitter atau X Kemenak RI, helpdesk-nya scsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, jangan lupa jangan sampai terlambat untuk ikut tes. Nah, ini setidaknya teman-teman 1 jam atau 60 menit sebelum seleksi dimulai sudah standby. Kemudian jangan lupa bawa KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang asli yang berlaku dari kelurahan atau yang lainnya. Kemudian eh, kalau seleksinya di luar negeri, nah peserta dapat menunjukkan paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau KIMLN atau kartu tanda dan juga kartu tanda peserta ya yang asli.
Tuh teman-teman, saya ingatkan kembali untuk laki-laki kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak pita hijau ya. Kemenang ini dengan eh, warna hijaunya selalu eh, membuktikan ciri khas ya. Jadi jangan lupa pakai pita hijau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian jangan lupa pakai sebelah kiri ya. Sorry. Di sebelah kiri dan celana panjang berbahan kain ya, jangan pakai lepis tapi pakailah celana dasar yang berwarna gelap atau hitam. Pun juga perempuan pakai jilbab. Kemudian kalau yang laki-laki ya, maksudnya kalau yang perempuan yang muslim boleh pakai jilbab, bahkan wajib ya. Atau non muslim hanya pakai pakai kemeja atas putih, celana panjang atau rok berbahan kain ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini menjadi penting ya karena teman-teman ini adalah persiapan teknis. Jangan sampai persiapan ini tidak eh, tertunaikan. Khawatir nanti bisa menghambat proses kita akan mengikuti seleksi. Yang bawa buku catatan, bawa buku panduan ya, semuanya itu ditinggalkan di dalam tas dan akan dimasukkan dalam loker ya. Jadi teman-teman semuanya termasuk cincin saya waktu itu ya, kalung semuanya itu harus ditaruh di dalam satu loker ya. Nanti dikasih pinjam untuk kuncinya biar bisa dibawa. Jadi tidak diperkenankan membawa apapun itu ya, selain kertas dan KTP, kertas untuk seleksi ujian. Teman-teman ya, ini mungkin sedikit untuk gambaran untuk hari pelaksanaan selain hari Jumat. Berarti hari ini ada hari Senin ya. Teman-teman akan melakukan registrasi, pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu, steril, dan terakhir ada perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Sama ya, dari 6.30 sampai 8.10, dari 8 sampai jam 10, dari itu untuk yang sesi satu. Sesi 2 9.30 sampai 11 ya. Intinya teman-teman sekalian melihat informasi ini dengan cermat, jangan sampai salah. Tahap ketiga itu pukul 12.30 mulainya ya. Nah, seandainya hari Jumat nanti ya, teman-teman ada perbedaan ya, karena ini hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat ini kalau bahasanya cukup sempit karena ada sholat Jumat. Maka dari itu sesinya hanya dua, jam 6.30 sampai jam 10, jam 1 sampai jam 16.40 atau jam 5 sore. Teman-teman jangan sampai terlambat, jangan sampai perlengkapan tidak dibawa ya, karena penyesalan itu selalu di akhir. Maka dari itu jangan sampai menyesal sebelum teman-teman kalah, belum mengikuti eh, seleksi ya, karena ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang mungkin tidak bisa kita eh, lakukan. Nah, teman-teman, ini adalah alamat titik lokasi mandiri BKN Seleksi Kompetensi P3K tahap kedua. Silakan teman-teman yang berada di Banda Aceh ke Hotel Pade, ya. Di Batam ada Golden View, kemudian di Manado ada Auditorium Samratulangi, kemudian Samarinda ada Auditorium RRI, kemudian Bangka itu Gale-Gale Ballroom, untuk Lampung UIN Raden Intel Lampung, kemudian UTC Convention itu di Jawa Tengah, Gedung Geraha Angkasa Pura Jakarta untuk domisili alamat di DKI, Sahid Jaya di Yogyakarta. Ini informasinya ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Insya Allah nama-nama teman-teman bisa dilihat ya sampai ke bawah sekali, sampai ke terakhir ya. Jadi teman-teman, saya doakan mudah-mudahan hari ini sukses dalam melaksanakan tes seleksinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sebagaimana sempat dispil atau disampaikan oleh Ketua BKN Republik Indonesia, Profesor Zudan, bahwa ketika beliau eh, apa namanya hadir dalam tes seleksi kompetensi P3K di Padang, Sumatera Barat, beliau menyampaikan tetap fokus ya dan konsentrasi penuh sehingga kita bisa melakukan menjawab soal dengan maksimal dan mudah-mudahan hasilnya juga mendapat hasil yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan pada Allah menampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.